Berkenalan dengan kami, saya mau mengucapkan juga selamat pagi. Pagi. Satu hal yang saya selalu bingung ya, kenapa kalau teman-teman kita asuransi dari Prudential kebanyakan, kalau acaranya pagi, siang, sore, bahkan malam, setiap menyapa itu dibilangnya selamat pagi, padahal siang lah, sore lah, itu kenapa kok? Hah? Kalau pagi itu semangat, kalau bilang selamat malam udah mau tidur. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau walaupun malam bilang selamat pagi, jadi semangat. Oh semangat ya, oke. Selamat pagi sekali lagi dong, selamat pagi. Pagi. Oh enggak semangat, jangan dibelakang. Oh belum ya? Selamat pagi. Pagi. Terima kasih sebelumnya. Jadi saya mau nanya pertama-tama ke Bapak Ibu semua, kecuali Ko Ferry ya. Ada yang tahu Mahkota Medical Center atau pernah dengar atau pernah datang ke sana sebelumnya? Pernah bawa nasabah, siapa yang pernah bawa nasabah? Oh, referensi. Oh, referensi saja, tapi ke rumah sakitnya? Belum pernah. Ada tiket. Saya pertanyaannya itu Rumah sakit itu ya? bisa jatuh di kunci. Nanti kita langsung kuliner di mana? Kulinernya dia. Oh, oke, boleh. Jadi kalau Mahkota Medical Center ini tadi Ko Ferry bilang di Malaka. Kalau Kota Malaka pernah datang atau pernah dengar? Pernah dengar. Pernah, bukan Jalan Malaka yang di ini ya, dekat Jalan Pantu ya. Oke, ada poin nggak ada? Oh ada. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri, saya adalah Dela Marpaung. Saya merupakan perwakilan resmi Rumah Sakit Mahkota Medical Center sebenarnya untuk wilayah Sumatera Utara. Termasuk itu Aceh juga saya pegang dan Nias. Tapi karena orang Medan, ya saya selalu mengakunya itu perwakilan Medan. Ya, jadi ini adalah persentase saya hari ini. Oke, ini adalah persentase saya hari ini tentang Mahkota Medical Center dan segala fasilitasnya. Jadi apa sih Mahkota Medical Center itu ya Bapak Ibu? Belum dihidupkan kan? Bapak next dulu Ibu. Ya, ini adalah gambaran dari rumah sakit kami. Banyak sekali yang teman-teman dari asuransi ataupun calon pasien kami bertanya, Mahkota Medical Center itu sebenarnya rumah sakit ataukah klinik atau apa gitu? Karena tidak ada kata-kata hospital di depan atau di akhir dari namanya. Jadi saya jelaskan di sini, Mahkota Medical Center ini adalah rumah sakit swasta ya Bapak Ibu ya, umum. Dan di mana terdiri dari dua bangunan kembar. Kalau Bapak Ibu bisa lihat yang tampilan di sini belakangnya. Kita di sini ada 12 lantai Bapak Ibu, cuma kita nggak hitung dari gambarnya ini, tapi dari basement yang paling bawah. Kemudian kita di sini sangatlah lengkap. Di goodie bag Bapak Ibu kita lampirkan dokter-dokter kami. Di situ ada profil dokter dan di lantai berapa beliau praktek. Nah, kita di Mahkota Medical Center ini sangat lengkap dari mulai bayi tabung kita ada, kecantikan untuk wanita juga ada, kemudian penyakit-penyakit yang lainnya sampai ke medical check-up juga kita ada. Next. Oh, sebelumnya. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Mbak Dela, gimana sih penginapan di sekitaran rumah sakit kita? Nah, jadi ini gedung kita ya Bapak Ibu. Di sebelah sini itu dikelilingi oleh beberapa penginapan. Dari mulai penginapan yang kita bilang budget hotel alias bintang 2 sampai bintang 3 sampai ke yang bintang 4, bintang 5 ada semua. Kemudian di sebelah sini itu ada mall, super mall, dan di depannya itu juga super mall. Dataran mega mall dengan mahkota Pere. Jadi kalau untuk pendamping pasien yang mungkin bosen ya nungguin pasiennya di sana, atau pasien sendiri yang medical check up deh kita bilang menunggu hasilnya, kan nggak mungkin dia tunggu sampai di rumah sakit. Nah dia mau jalan-jalan dulu, dia mau isi perut dulu, dia mau cemil-cemilan dulu,
bisa ke mall yang ada di dekat rumah sakit kita. Ya. Jadi ini adalah kawasan Malaka. Mahkota ini ada di tengah-tengah jantung kota Malaka. Malaka sendiri adalah Bapak Ibu, dia kota kecil saja, kota tua, kota kecil di mana penduduknya itu tidak sampai 1 juta penduduk. Jadi kebayang kecilnya. Nah, kalau 2 hari saya rasa untuk hanya medical check up itu sudah cukup di sini sembari jalan-jalan. Oke, di sini Bapak Ibu bisa mungkin kurang jelas ya, kurang besar. Di sini rumah sakit kita, tadi saya bilang ini adalah mallnya Mahkota Pere. Kemudian ini kita ambil beberapa jenis hotel aja. Ini adalah Phoenix, ini hotel yang bintang 2 Bapak Ibu. Dia jalan kaki cuma 5-6 menit saja. Begitu. Kemudian di depannya ini ada Hilton Hotel juga. Ini hotel bintang 4. Nah, ini Estadia di sampingnya dia bintang 3. Ini benar-benar dekat banget jalannya, nggak sampai 5 menit. Jadi belakang hotel ketemu belakang rumah sakit pintunya gitu. Nah, pernah dengar kalau jalan-jalan ke Malaysia, kota Malaka, kota tua, pernah lihat atau pernah dengar peninggalan Portugis? Nanti saya bawa sana ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah kota jajahan Portugis dulu. Di sini masih ada Rumah Merah, kemudian ada Alfamosa. Di sini ada Jonker Street. Jonker Street ini dia pasar minggu kalau kita orang Indonesia bilang. Jadi dia hanya ada di weekend, di malam hari saja. Nah, ini adalah sumber segala penyakit obat. Jadi ini adalah makanan yang ada di Malaka, ciri khas Malaka. Kurang lebih sih sama dengan Medan ya. Ada cendol juga nih, cendol. Kemudian ada sate celup. Ini nasi ayam. Nah ini dia, Malaka sendiri menyabet dari UNESCO adalah kota wisata ya Bapak Ibu ya. Ini tadi sejarahnya juga, ini Jonker Street-nya. Oke, apa yang menjadi pusat keunggulan kami Bapak Ibu? Nah, di brosur itu kita ada banyak subspesialis dokter-dokter kita, tetapi dari banyaknya spesialis itu kita memiliki 10 keunggulan, di mana terdiri dari tulang, Bapak Ibu, tulang dan belakang, kemudian jantung, kemudian saraf untuk wanita dan anak-anak, untuk hati dan pencernaan, kemudian kanker, bagian lelaki, medical check up kita, pusat diabetes kami sampai ke emergency dan trauma. Seperti itu. Jadi bukan berarti di luar dari 10 ini yang lainnya itu seperti urologi, saluran kencing atau kantung kemih itu nggak unggul juga. Tapi yang menjadi pusat keunggulan kami adalah 10 ini. Karena kenapa? Di 10 spesialis ini kami sudah ada center-center khususnya. Seperti itu. Oke, sampai pada saat hari ini kita memiliki 105 dokter yang sepenuh waktu dari berbagai bidang dan sudah spesialis konsultan. Jadi maksudnya sepenuh waktu itu dokter kita dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu standby di rumah sakit, tidak kemana-mana lagi gitu. Kemudian kita juga terdiri dari berbagai disiplin ilmu, tentunya terampil dan berpengalaman, dan sebagian besar menempuh pendidikan di Inggris dan negara-negara persemakmuran yang lain seperti Irlandia dan lainnya. Dan yang paling penting adalah mampu berbicara dalam beberapa bahasa. Salah satunya Hokkien dan bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia dokter itu tidak selancar kita, tetapi begitu kita berkomunikasi dengan dokter kita bisa memahami, dan begitu pun sebaliknya. Dokter-dokter dapat memahami bahasa kita. Nah ini tadi yang saya bilang, kami dari mulai anestesi, kardiologi jantung sampai ke urologi kita ada rematik, reproduksi, kemudian THT, banyak Bapak Ibu mungkin bisa lanjut lihat di brosur kami. Nah, Mahkota sendiri memiliki prestasi ya Bapak Ibu, di mana di tahun 2020 kemarin Mahkota menyabet standar JCI yang ke-6 kali. Jadi di sini saya mau menjelaskan, setiap rumah sakit bahkan di Indonesia sekalipun, apabila rumah sakit itu sudah berstatus internasional dan diakui, maka dia harus memiliki standar JCI Bapak Ibu. Kalau rumah sakit itu tidak ada standar JCI,
Dia tidak bisa menyandang kata-kata internasional, Bapak Ibu. Jadi mahkota sendiri itu sudah 6 kali, dan saya dengar di tahun 2022 mahkota akan mendapatkan yang ke-7 untuk standar JCI-nya. Nah, kemudian ini adalah penghargaan dan akreditasi kami di tahun 2021. Kami adalah penyedia layanan onkologi bedah se-Asia Pasifik. Untuk onkologi itu kanker ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita bicara Malaysia Bapak Ibu, di mana Malaysia itu memiliki Kementerian Kesehatan. Nah, Kementerian Kesehatan mereka bagi lagi. Untuk internasional mereka ada yang namanya MHTC. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, Malaysia Healthcare Travel Council. Jadi MHTC ini menobatkan mahkota menjadi salah satu rumah sakit unggulan yang dirujuk. Jadi apabila Bapak Ibu pasien nih, apalagi yang domisili di Jakarta, karena kantor MHTC perwakilan di Indonesia hanya ada di Jakarta, MHTC yang pertama kali hanya akan merujuk ke mahkota dan satu rumah sakit yang ada di Kuala Lumpur terlebih dahulu. Baru kalau kemudian pasien itu ada rujukan tersendiri, baru mereka akan bantu. Begitu Bapak Ibu. Dan kita juga sudah diakui sebagai rumah sakit pilihan untuk perawatan kanker yang berkualitas di Asia Tenggara ya Bapak Ibu. Kita bicara negara, bukan bicara lagi tentang Malaysia, tapi sudah negara. Begitu. Nah, ini juga salah satu akreditasi dan penghargaan kami. Kami juga memiliki fasilitas yang terbaru Bapak Ibu. Ini merupakan tomoterapi Radixact X7. Jadi kalau ini adalah treatment terbaru kami, treatment termutakhir kami untuk kasus kanker. Nah, kalau kanker mungkin kita sering dengar pasien itu prosedural perobatannya kemoterapi, ya kan? Kemudian radiasi. Nah, ini adalah mesin radiasi kita, tapi mesin radiasi yang termutakhir saat ini, Bapak Ibu. Jadi mahkota sudah punya ya. Ini. Begitu. Nah, apa yang menjadi benefit daripada yang terbaru dibandingkan yang lama? Ini presisinya lebih tinggi, Bapak Ibu, tomonya. Kemudian dosis radiasi rendah untuk jaringan yang sehat. Jadi sebagai contoh kalau ada pasien yang dia kanker nasofaring, ya kan, bagian pernapasan. Nah, dia tidak akan merusak bagian-bagian jaringan-jaringan tubuh yang lainnya apabila pasien menggunakan treatment ini. Begitu. Jadi dia lebih fokus begitu. Kemudian peningkatan hasil pasien. Jadi artinya yang sebelumnya ini mungkin dia tingkat keberhasilannya 60%, ini mungkin bisa sampai 70%. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini paham ya? Atau ngantuk? Paham Bu. Panggil Mbak Dela aja deh, saya gimana gitu. Oke. Nah, yang keduanya kami memiliki PET CT scan. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, di Malaysia sendiri rumah sakitnya dari Semenanjung Selatan, Utara, Barat, yang namanya PET CT ini tidak semua ada, tidak semua rumah sakit miliki. Nah, untuk di Semenanjung Selatan seperti Kota Malaka, kita kan ada 5 rumah sakit umum yang besar ya. Hanya satu-satunya mahkota yang memiliki PET CT scan. Nah, pertanyaannya muncul, apa sih Mbak Dela PET CT scan itu? Gitu. Nah, PET CT scan, pernah dengar Bapak Ibu CT scan? Pernah. MRI? Pernah. Nah, ini di atasnya yang 2 itu. Ini dia lebih fokus. Kemudian begini, kalau MRI atau CT scan mendeteksi contohnya kanker, itu hanya dia berwarna hitam saja. Kankernya kelihatan, tapi dia hitam putih saja. Tapi kalau menggunakan PET CT ini tidak Bapak Ibu, dia sudah berwarna. Ya, satu berwarna, kemudian kedua itu membantu dokter mengetahui apakah kanker itu berjalan jinak atau dia aktif seperti itu. Kalau dia aktif, artinya dia berjalan merambat, dia sudah mengetahui nih dokter, oh selanjutnya kemana? Lewat si PET CT scan ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini yang paling terbaru yang kami miliki di tahun lalu, yaitu HIFU. Ini untuk cewek-cewek, saya mau tanya nih, pernah dengar HIFU? Cewek-cewek cantik? Cepet-cepet. HIFU sudah ada pernah dengar? Biasanya cewek-cewek taunya HIFU itu untuk kecantikan, ya kan? Nah, tapi yang HIFU yang ini beda. Ini tadi Cici bilang cepet-cepet, bukan sih. Jadi ini adalah
dioperasi. Pernah dengar laparoskopi? Pernah. Pernah ya. Nah, laparoskopi itu biasanya tiga lubang, ya kan? Di daerah perut kita itu dilobangi 3, kemudian ditarik sama laser seperti itu. Tapi ataupun kalau misalkan kista atau miomnya itu kelewat besar dan lengket ya, sudah lengket sekali mengelilingi dinding rahim, itu biasanya alternatifnya itu operasi pembedahan, Bapak Ibu. Tapi di Mahkota semenjak kita sudah punya HIFU ini gunanya untuk mengecilkan, untuk menciutkan yang namanya benjolan. Apakah itu miom ataupun kista sampai sekecil-kecilnya. Kemudian nanti dokter lihat, oh ini size-nya sudah oke, ditarik keluar, maka dilakukanlah laparoskopi satu konvensional lubang saja, satu lubang kecil ditarik. Jadi apa manfaatnya Mbak Dela? Oke lah kita bilang sembuh, banyak manfaatnya. Salah satunya adalah pasien itu cepat pulih. Pasien cepat pulih, cepat keluar rumah sakit, cepat pulang ke Indonesia, dan pasien juga bisa beraktivitas normal segera gitu. Yang kedua nih, wanita-wanita biasanya ada gorekan sedikit aja udah pusing, stres lah, udah jelek lah saya lah. Nah, walaupun di perut yang nggak kelihatan, tapi kalau ada scars itu pasti membuat pasien itu tidak percaya diri, kemudian udah gak cantik lagi gua gitu kan, nggak mulus lagi. Tapi dengan HIFU ini, dengan dilobangi hanya 1, cacatnya lah kalau kita bilang kasarnya, cacatnya itu cuma 1 dan kecil pula. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini HIFU hanya untuk wanita dan hanya untuk kandungan saja Bapak Ibu, tidak bisa yang lain. Nah, ini adalah gambaran dari pusat rehab kami di basement. Nah, ini adalah kondisi atau gambaran counter kami di bawah counter ya, bagian registrasi pasien di lantai dasar. Jadi kalau Ibu di sebelah sini itu ada pintu masuk lobi utama, langsung melihat ke arah sini gitu. Oke, ini adalah gigi kami di lantai dasar juga. Nah, ini adalah kantin kami dan ini adalah toko roti kami. Jadi kalau ada pasien atau pendamping yang tunggu-tunggu, bisa di sini ngopi-ngopi cantik, bisa ngeteh bareng gitu ya. Nah, ini untuk wanita-wanita nih, dermatologi atau estetika. Jadi seperti saya bilang, Mahkota itu sangat lengkap, sampai estetika pun kita ada. Ini ruangannya Bapak Ibu di lantai dasar, dekat dengan kantin tadi. Oke, ini apotik kami juga di lantai dasar. Nah, ini adalah UGD kami ya Bapak Ibu, lantai dasar juga. Nah, untuk yang berbau asuransi, ini kita ambil satu gambar saja. Sebenarnya kita kalau loket asuransi itu ada 2 Bapak Ibu, karena memang kebanyakan pasien-pasien kita kan menggunakan asuransi. Jadi kita tempatkan 2 supaya tidak antri lama ya. Pengurusannya di lantai dasar tadi itu dekat kantin ada, di lantai 1 juga ada. Ini dia cantik ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pasien-pasien itu menyerahkan dokumen-dokumen yang mau disubmit ataupun yang mau dibawa pulang ke Indonesia. Nah, ini adalah cath lab kami, kateterisasi jantung yang untuk pemasangan cincin atau pemeriksaan jantungnya. Di sini ya Bapak Ibu di lantai 1. Untuk cath lab kami juga punya 2 ya Bapak Ibu. Jadi pasien itu tidak antri-antrian gitu. Jadi kalau misalkan pasien jumpa dokter langsung tentukan tidak sampai 3 hari ke depan ya, karena kita tunggu antrian, nggak seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ruang bedah kami. Ruang bedah kami juga ada lebih dari 1. Nah, ini bayi tabung Bapak Ibu. Kami punya pusat bayi tabung atau IVF ya Bapak Ibu di lantai 3. Nah, kita akan berbicara tentang perjalanan dan manfaat pasien-pasien dari luar negeri, khususnya dari Indonesia. Kami memiliki layanan antar jemput gratis dari bandara dan pelabuhan hanya di Malaka Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara akses, satu-satunya perjalanan kita dari Medan itu ke Malaka sedikit rumit saya bilang, karena kita hanya bisa lewat Kuala Lumpur. Kita belum ada penerbangan langsung ke Malaka. Bukan Mahkota yang tidak mau. Kita setiap bulan, setiap tahun kita meeting dengan Malaka Tourism ya, untuk dihadirkan kembali pesawat langsung ke Medan. Dulu pernah ada Firefly, tapi lagi-lagi pihak orang Medan yang kurang apresiasi karena mereka tidak berani naik
juga bantu nih, fungsi saya ini membantu untuk memesan akomodasi hotel. Tidak ada bayar-bayaran dengan saya. Nanti bayarnya pada saat check-in di hotelnya. Kemudian pemesanan temu janji baik online ataupun offline. Jadi contohnya kayak tadi pasien yang HIV, ya kan? Dia ingin menanyakan perihal, Dela, saya kayaknya merasa kurang enak di bagian perut, gatel contohnya kemarin habis HIV. Saya mau dong konsultasi sama dokter, tapi saya nggak mau ke sana. Bisa dari online. Nanti kita ada video call, tapi tetap kena biaya ya Bapak Ibu ya, kena biaya ke dokternya karena itu tetap dianggap konsultasi. Kemudian formulir asuransi, perpanjangan paspor atau visa. Jadi kalau pasien kita yang ada namanya rawatan kemoterapi itu biasanya lebih dari sebulan Bapak Ibu. Nah, sementara kebijakan pemerintah Malaysia kita tidak bisa lewat dari 30 hari. Nah, bagaimana selanjutnya kalau pasien itu sudah di sana? Kan tidak mungkin turun ke Indonesia lagi. Nah, itu juga kita bisa bantu uruskan perpanjangannya. Penitipan barang sampai ke transfer pembayaran apabila pasien tersebut kekurangan biaya di sana. Oke, ini adalah situs website kami, Bapak Ibu. Nah, ini tadi telekonsul yang tadi saya bilang. Nanti lebih mudahnya hubungi saya langsung saja. Nah, ini kata perwakilan kami, Bapak Ibu, di Indonesia kami sangat lengkap dari mulai Bali, Bandung, Yogyakarta, dan Medan. Ini adalah kampanye kami yang terbaru. Jadi kami ingin wanita-wanita itu menyadari akan kesehatan payudaranya. Nah, kami membuat Pink Care e-card. Jadi dengan membeli Rp198 saja, ini pasien sudah bisa diperiksa lewat USG ataupun mamogram dan sudah bisa diberitakan hasilnya oleh perawat bidan ataupun edukasi perawatan payudara kami. Kemudian benefit yang lainnya, kami juga dengan membeli Rp198 ini sudah tes anti-COVID gratis. Kemudian ada diskon 10% untuk di farmasi, tapi selected item. Kemudian kita ada diskon 20% untuk paket medical check-up yang mana bisa dipakai 2 tahun ke depan. Dan 10% tadi di black shop yang tadi, di toko roti yang tadi ya. Nah, ini juga kami lagi ada promo sampai Juni ini Bapak Ibu, bagi nasabah-nasabah Bapak Ibu yang mau berobat di Makota yang rawat inap. Jadi kami mensubsidi adanya potongan ribat sebesar 50%. Ini sampai di Juni aja, tapi dia minimumnya rawat inap bilnya Rp10.000. Jadi kalau masih Rp9.999 belum bisa. Oke, kita bicara yang paling penting dari kedatangan saya di sini, asuransi. Jadi kalau asuransi ini kan ada 2 jenis Bapak Ibu, biasa nasabahnya pilih satu reimburse, satu lagi cashless ya. Nah, di sini kurang-kurang lihat ada tutup lampu boleh. Tolong saya. Bicara saya, nggak nampak ini. Kurang Nampak, jelas nampak. ya. Saya bantu jelaskan. Nampak, lebih nampak dari Jadi tadi. ini sistem cashless ya Bapak Ibu. Oke, ini Saya adalah lihat. yang merah ini adalah asuransi. Yang ini adalah Makota Medical Center. Nah, ini pasien. Pasien itu kalau untuk cashless, pihak asuransi atau agent wajib memberikan form yang berupa pre-admission, benar nggak? Ya, Betul ya. Kemudian nanti si pasien ini akan serahkan nih pada saat dia ketemu sama dokter. Oke, dokter akan isi. Kemudian dokter akan submit ke pihak BO atau insurance corporate yang tadi yang ada saya tunjukkan gambarnya. Itu insurance corporate untuk Makota yang mengatur tentang asuransi-asuransi nasabah atau pasien. Nah, semua dokumen yang sudah didapatkan oleh si BO daripada dokter, kemudian dia akan collect semuanya dan dia akan submit ke IA. Kalau prudential IA ya. Oke, IA. Nah, sekarang kuncinya di IA. IA ini bisa menolak atau bisa menyetujui, tergantung kebijakan itu di luar daripada kami rumah sakit. Nah, anggapannya ditolak, maka kalau pasien ingin melanjutkan perawatan di rumah sakit Makota Medical Center, pasien wajib membayar penuh 100% di awal, tidak bisa deposit di 50%. Wajib penuh, begitu. Kemudian ini itu kalau ditolak, ini kita cerita disetujui. Nah, apabila disetujui
disetujui, maka jaminan awalnya keluar Bapak Ibu, ya kan? Nah, pada saat jaminan awal keluar, pasien itu akan diminta deposit Rp1.000 oleh rumah sakit. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada item-item perawatan ataupun yang diberikan rumah sakit atau dokter yang tidak di-cover oleh asuransinya. Contohnya vitamin, suplemen, ya Bapak Ibu, ataupun pajak kita nggak ada sih. Oke, jadi seperti itu. Kemudian pada saat pasien deposit Rp1.000, pasien sudah bisa masuk perawat inap. Oke, ditangani sampai akhirnya pasien keluar. Nah, pada saat pasien keluar, ini mahkota akan kirim semua dokumen yang dibutuhkan. Kembali lagi ke IA. Oke, kita tunggu sampai ada jawaban IA tolak. Kalau IA tolak, sama seperti ini, pasien wajib bayar penuh. Tapi kalau sudah disetujui, pasien sudah bisa keluar pada saat itu juga. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu, karena ramainya sekarang pasien yang menggunakan cashless, kita selalu lama mendapatkan jawaban daripada IA, apakah di jaminan awal ataupun di garansi letter yang akhir, final GL, ya Bapak Ibu. Nah, itu pertanyaannya. Jadi gimana dong Mbak Dela, pasien kami, nasabah kami seperti itu. Nah, kalau ini di awal, ini kita bisa minta ajarin nasabah-nasabahnya ya Bapak Ibu. Kalau bisa deposit dia, contohnya nanti dokter minta Rp5.000. Nah, dia deposit Rp5.000, open kartu kredit saja. Jangan cash, jangan debit. Kenapa? Kalau saya bilang deposit cash ataupun debit, maka nanti pada saat disetujui ini, sampai disetujui akhir, dia tidak akan refund pada saat dia check up dari rumah sakit Bapak Ibu. Karena sistem kita rumah sakit di Malaysia, di mahkota khususnya, yang namanya refund itu take time, butuh waktu. Karena ya kurang lebih 2 minggu, 3 minggu, paling lama 1 bulan itu pernah kejadian. Kalau depositnya semakin besar, semakin lama dia. Karena apa? Kita mau tunggu beberapa kepala dulu menyetujui bagian keuangan sampai ke CEO kami sendiri. Begitu. Kenapa sampai sebesar ini? Ada apa? Itu ada investigasi di rumah sakit kami. Jadi refund itu kalau bisa open credit card, kalau boleh. Oke. Kemudian untuk yang namanya GL akhir ini, kalau lama nih ceritanya, aduh ini pasien besok udah mau berangkat pulang gitu kan. Jadi dia mau keluar secepatnya gitu kan. Kita tidak bisa jaminkan apa-apa termasuk saya. Jadi jangan dikira ada Mbak Dela tolong jaminan, nggak bisa karena kita tidak punya power. Semua rumah sakit hanya membutuhkan deposit. Karena dulu kita cerita dulu itu pernah ada, kami bantu. Ternyata memang endingnya tuh ditolak dari IA, dari asuransinya. Ini bukan prudensial ya, saya nggak mau sebut nama siapa. Jadi ditolak di akhir, kemudian dia pun tak punya uang, hanya ada beberapa ribu. Nah, sampai di Medan saya sudah bertugas sebagai debt collector jadinya ujung-ujungnya. Dan kalau saya bertugas debt collector sih nggak ada masalah ya, saya datang. Ini jadinya berlarut-larut nanti kan jadinya saya yang nggak enak dengan manajemen. Oleh sebab itu power saya dicabut dari manajemen, tidak lagi Dela untuk jadi penjamin atau jaminan kayak gitu. Jadi dipastikan ini IA-nya. Oke, saya nggak bisa meminta pihak agen asuransi untuk memastikan, tapi kita sama-sama melihat apakah IA ini menyetujui atau tidak. Kemudian ya itu tadi diajari nasabahnya sebelum berangkat ke rumah sakit. Kalau boleh sih pakai kartu kredit biar lebih gampang nanti. Kalaupun disetujui itu karena bersifat open of void ya kalau istilahnya, itu nanti nggak sampai 14 hari dananya akan kembali. Kalau mahkota sudah mengeluarkan statement, oh ini dia sudah oke, sudah dijamin dari asuransinya, maka mahkota akan menghubungi pihak bank. Kemudian pihak bank akan mengembalikan dalam tempo beberapa hari kerja, dananya sudah bisa kembali. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya mau membuka ruang untuk kita bertanya jawab perihal asuransi. Kira-kira ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya?
Ada yang mau bertanya? Atau ada yang bingung? Atau mau diulang lagi kecepatan saya? Ada yang mau bertanya? Teman-teman? Oh. Dari bandara. Selamat pagi, Mbak Mera. Beberapa minggu yang lalu pasien saya, nasabah saya ada berobat di sana. Cumannya mungkin dia nggak tahu prosedurnya kayak gimana. Jadi dia nggak info ke saya. Kalau misalnya one day ya, dia mau minta untuk klaim, minta SKD dokter, bisa nggak Mbak Ella yang bantuin? SKD ya? Bisa di print di sana. Di sana. Maksudnya orangnya kan udah pulang. Baik. Nah, benar-benar ini ada banyak kejadian kayak gini, Ci. Jadi kalau itu kita bisa bantu, tapi ada tapinya, kena biaya karena dokter tidak mau rugi. Sorry, saya agak gamblang ya ngomong kayak gini ya. Karena kan dokter di sana pasiennya itu banyak ya, jadi dia itu harus take time untuk isi, gitu. Jadi pada saat dokter isi itu sudah terhitung konsultasi. Apalagi kalau dokter mau buka medical record dia, karena kan dokter nama itu nggak bisa ingat dia sakitnya apa. 250 ringgit loh. Oh enggak sedikit. Kena, saya punya nasabah kena. Oh ya, di mana Ibu? Iya. Oh. 250 ada Tapi kwitansi. biasanya kita range-nya 80 sampai 100 kalau untuk itu. Makanya mana-mana pasiennya total lain tuh. Ya. Berarti udah turun berarti sekarang. Intinya bisa dibantu ya dengan Bisa. ya. Tapi tetap kena biaya ya, Cila. Sekitar berapa? Atau tergantung dokternya? Tergantung dokter, 80 sampai 100. Karena dia akan minta medical record, keluarkan record history pasien. Nah itu pun kena biaya. Kita kalau mau minta contoh nih, Cici nih, nasabah, mau ada kekurangan dokumen kayak hasilan bla 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 gitu kan. Nah itu kita minta medical record akan cas juga. Dimanapun, bukan hanya di mahkota, saya garansi. Kalau Malaysia ya, nah kalau Malaysia dimanapun rumah sakit yang namanya medical record itu minta cas. Waktu mau pulang kan medical record harus bisa. Ada, kalau pulang biasanya ada. Iya. Tapi kadang pasien begini Bu, ada dia mungkin karena nggak ngerti, jadi apa yang dikasih pasien, dokter atau asisten dokter itu aja dia bawa pulang, dia nggak ada minta yang lain-lainnya. Tapi kalau diminta pada saat itu nggak Dikasih, nggak ada bayar. Selama pasien masih di sana dikasih. Gitu. Thank you, Mbak Ella. Sama-sama. Berarti nanti SKD-nya kirim lewat pos ya? Iya, kalau bisa email kita kirim email, tapi kalau nggak bisa email kita pos. Nah pos itu juga kurir ya, otomatis ditanggung biaya pengirimannya. Atau biasa saya bantu Cici, saya carikan pasien yang mau pulang ke Medan, tapi ya butuh waktu. Karena pasien ini kadang-kadang itu bukan saya bilang pelit, ketakutannya berlebihan. Jadi kalau kita minta Cici, ibu titip ya bawakan ini punya pasien kami, nanti saya jemput ke rumah ibu gitu kan. Ada yang mau, ada yang enggak. Gitu. Iya, dikasih tugas. Oke teman-teman. Iya. Ada yang lain yang mau bertanya? Kalau enggak saya coba tanya ya. Kalau misalnya yang jaminan akhirnya lama, itu gimana? Kalau misalnya pasien udah mau pulang, itu mesti apa? Open kartu kredit. Open kartu kredit kok. Nah, kalau Jadi nggak bayar punya dulu kartu, gitu ya? ya, kalau nggak punya kartu kredit terpaksa ya dia bayar full. Nah, tapi biasanya kalau kayak teman-teman asuransi yang saya kenal, mereka ada kontak centernya IA loh. Jadi mereka akan terus push IA. Nah, mereka akan minta sama saya, Dela, bener nggak sih Mahkota udah kirim? Oh udah kok, coba saya minta ya. Nah, dari Mahkota kamu kirim email ke mereka jam berapa? Jam 9.15. Itu saya screenshot, saya kasih ke contohnya ke Koferi. Koferi akan tunjukkan ke orang IA. Ya kan? Bisa. Udah gitu. Kalau hubungan ke AE-nya bisa, tapi kan Iya. Oh jadi misalnya inilah AI kan di tengah-tengah. Jadi kalau kita mau push bisa ke sini ya, maksudnya push screenshot. AE kan kasih kita jawaban dari rumah sakit Belum masuk kirim. medical lanjutan. Iya. Jadi Tapi itu kalau ke tugas rumah sakit mau hubungin siapa? Iya. Benar. Jadi bisa itu tugas Dela. Dela akan pastikan ke rumah sakit dia sudah submit semua. Nah kalau minta bukti orang IA-nya jam berapa, tanggal berapa, jam berapa itu pun saya minta sama pihak rumah sakit. Maksudnya di emailnya kapan gitu ya? Iya. Jadi karena kan saya paham ya orang IA karena
bayangin, itu hanya rumah sakit mahkota yang dia urus pada saat itu, belum rumah sakit yang lain. Penang ada berapa, KL ada berapa, Johor gitu kan. Jadi saya pahami kenapa ARE begitu lambat. Begitu. Mas Ella, Ya. kan tadi contohnya tadi kan contohnya open KK. Berarti open KK itu maksudnya nanti berarti kan udah kita riset juga kan? Iya, iya. Ci, itu open. Kayak flow. Berarti udah bayar. Nah itu kan kalau itu kan refundnya nanti dari proses rumah sakit kan refund ke kartu kredit kita. Iya Nah benar. kalau misalnya nasabah yang nggak punya kartu kredit berarti kan kalau dia nggak mau Itu nunggu, lagi yang dia kan bayar cash Yes. full. Contoh lah 10.000 cash. Nah karena dia bayar cash itu mungkin besoknya udah GL-nya final GL-nya udah oke. Sedangkan orangnya udah pulang itu kreditnya gimana? Kita refund. Jadi pada saat deposit, ya begini ya, kalau dia deposit cash atau debit di luar kakak, dia akan dikasih yang namanya kwitansi deposit, ya kan? Dan di kwitansi itu pihak kasir kami akan meminta yang namanya nomor rekening. Iya. Nah kalau ringgit sedikit mengecewakan, kenapa? Hitungannya di hari dia, ya hitungannya juga di hari dia yang contohnya GL udah keluar nih. Pada saat itu mereka akan proses refund kan Ci, di tanggal itu kursnya berapa? Karena kalau kurs kan, ya kurs itu naik turun kan. Kadang-kadang ada. Kadang bisa untung, kadang bisa rugi. Yes betul, kadang bisa untung kadang bisa rugi. Kalau misalnya orangnya udah pulang, tapi dia males stay di rumah sakit, tapi dia masih stay di Malaka, apakah si nasabahnya bisa balik ke Malaka ambil cash balik? Gak bisa, karena yang namanya deposit itu tadi saya bilang pakai waktu. Oh, Nggak bisa on that time, nggak bisa 3 hari ke depan. biarpun cash ya, Paling cepat 2 minggu nih pahit-pahit saya bilang Ya. paling cepat 2 minggu. berarti biarpun cash ya. Biarpun cash ataupun debit. Pada deposit kan? Betul Iya, sih. transfer. Karena kita Makanya kalau minta nomor mengembalikan rekening. atau refund itu nggak bisa apa namanya pada saat itu nggak bisa cepat, harus ikutin rules gitu. Ada kebijakannya sendiri dari Maksudnya rumah gampang, sakit. keluarnya enggak. Kasih masukan Iya. apa? Apa itu? Kasih masukan. Kasih masukan, iya kita kasih masukan. Maksudnya kalau yang cash itu kalau on the spot kita ambil balik kan harusnya bisa gitu. Iya. Karena kadang orang kan gini, mungkin aja dana cadangan itu pinjam sama family atau apa untuk bawa ke sana karena untuk backup kartunya. Nah kartunya kan kita janji ke family atau mungkin saudara yang kita pinjami itu kan nanti kalau asuransi saya dari setuju saya kembalikan rupanya butuh 2 minggu dan itu kena selisih kurs lagi. Kita jadi pegang rupiah padahal kan kita kasihnya ringgit, kembalinya kan rupiah. Jadi otomatis ada beberapa nasabah yang agak gimana gitu kan mempermasalahkan itu gitu. Ya, itu memang sudah jadi masalah kami, masalah umum kami. Tapi kembali lagi memang itu rulesnya. Karena bukan hanya mahkota saja, rumah sakit lain pun seperti itu. Itu di Malaysia memang kayak gitu. Mereka nggak sembarangan bagian keuangan sana, tidak sembarangan mengeluarkan uang. Even itu punya pasien sendiri, haknya pasien sendiri. Gitu sih. Tapi nggak apa-apa, itu tetap saya akan ajukan ke manajemen masukannya. Benar. Cuma kalau di Pinang kayaknya ada beberapa rumah sakit kalau kita deposit cash langsung pulang langsung dikasih cash. Mungkin ini ada. Ada. Mereka ada. Bahkan yang saya dengar pun ada yang GL-nya belum keluar pun itu pasien sudah diizinkan pulang. Iya. Itu ada. Itu terkecuali lah. Iya, Dia benar. spesial. Iya, benar. Dia rumah sakit spesial ada. Ya sama lo dengan seperti kita para agent asuransi ya. Banyak dari kita itu pun juga nggak berani sembarangan kasih izin misalnya kan kasih jamin. Kita kan juga lihat nasabah. Iya. Cuman kadang memang ya kita nggak bilang itu ya. Kadang ada beberapa rumah sakit yang memang kepo sendiri yang kasih pulang kan. Ada yang kepo malah bilang telepon agent mau aja suruh jaminkan dulu. Iya, betul. Ada yang begitu. Makanya itu sebenarnya menyalahi aturan. Kami sendiri pun waktu mendengar kabar itu kami ini merusak pasar namanya kayak gitu. Rulesnya jadi rusak semua. Iya, kan? kalau misalnya agent yang mau jaminkan itu kan dia udah suarakan ke pihak rumah sakit. Ada agent yang diam-diam malah perawat di rumah sakit itu yang ngomong Iya. telepon agent aja gitu.
Sering itu kejadian. Sebenarnya kalau rumah sakitnya, saya yakin rumah sakit itu pun itu rulesnya sama. Tapi kembali ke oknum. Ada dokter pun kelewat ramah. Di kami sendiri ada dokter yang sangat ramah. Contohnya ramahnya gini, pakai asuransi nggak pakai asuransi, dia kurangin harganya gitu. Itu juga merusak Nah, nama baik kita. pasar bener. Jadi kadang, tapi kita kemudian ke dokter pun, Dok Bella tak payah lah, kesian barangnya pasiennya. Kadang dokter bilang kita, jangan dok, jangan nanti kita yang kena gitu kan. Karena dia kurang sendiri. Niat baiknya bagus, tapi di terakhir mindset si nasabah itu bilang, itu kan aku bilang kan, gara-gara pakai asuransi kan jadi mahal. Iya. Kalau nggak pakai asuransi itu murah loh. Itu yang kami takutkan juga sebenarnya. Jadi kembali ke dokter masing-masing sih. Sebenarnya rumah sakit itu sama semuanya harusnya. Oke, ada lagi? Oke, teman-teman masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, dia yang mau bertanya. Kayaknya bertanya ya, supaya ngerti. Ada nyimak nggak materinya gitu? Kita ada Kualitas nggak? merchandise 3 loh. Ada nggak? Apa tuh? Ada merchandise Ada, nggak? ada. Ya udah, tanya dong. Mau Nah, nggak? makanya saya open dulu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Kalau Nah, teman-teman, ada lagi nggak yang mau bertanya? Pertanyaan paling Kalau tidak ada yang bertanya, siap-siap diberikan pertanyaan dikit. Iya. Oke, kita mulai lah. Yakin ini Mbak? Yakin dong. Siap? Siap ya? Siap. Oke, ini kita ada 3 aja merchandise-nya Tiga ya. merchandise. Oke, kita Mana? pilih. Merchandise mana? Tunjukkan dulu. Ini rahasia. Oh, rahasia. Ini ada di depan saya ya, depan kita Jadi ya. merchandise sudah ada di depan. Jadi diberi pertanyaan silakan maju. Buka Maju atau langsung di tempat? Di tempat aja, Oh, tapi di nanti tempat maju aja. lah ngambil hadiahnya. Oke. Oke, siap ya Bapak Ibu, ini kita seru-seruan aja, jangan tension, jangan stres. Ya, oke. Saya mau tanya nih, tadi kan sudah saya Tunjuk tangan dulu gitu ya. Tunjuk Iya, tangan. Oke. tunjuk tangan dan tunjuk gigi. Oke, tadi saya sudah jelaskan. Apa sih yang menjadi pusat keunggulan Rumah Sakit Mahkota Medical Center? Ada 10, minimal 3 aja. Tiga aja. Coba ya. Mahkota Center. Kopekologi. Mahkota Neurologi Center, Mahkota Women Angel Center, Mahkota Liver and Gastro Center. Gaci. Siapa cepat dia dapat. Ada yang bisa nggak? Kalau nggak ada yang bisa, oke. Ada yang bisa nggak? Jangan kopek. Ada yang lain? Ada yang lain tuh mau nggak? Ya. Siapa? Ya susah banget. Aduh. Takut sama si kokonya mereka. Bagi rata. Oke lah, boleh lah. Pertanyaannya jangan susah-susah dong. Mana susah? Nggak susah ya? Tapi mau lihat kopekan. Oke lah, pokoknya namanya siapa kok? Henry. Henry Di sini Sanjaya. nanti aja keluar ke sininya. Oke, pertanyaan selanjutnya ini kok yang di belakang kayaknya mukanya tension semua ya. Langsung lihat ini yang Iya. tadi yang dicatat itu loh. Iya ya. Nah, ini saya agak maju lagi. Oke. Apa salah satu fasilitas yang terbaru Mahkota miliki? Pokoknya ini. info. Pokoknya. Apa kakak cantik? Info. Apa? Info. Haiku. Oke. Tapi sudah ada 2 pemenang. Sudah ada 2 pemenang. Pemenang selanjutnya. Pemenang selanjutnya dari Indonesia mungkin mau kasih jawab pertanyaan. Ada mungkin. Tanya Bet. Gak apa-apa kok. Gak usah. Gak usah. Apa tuh? Mau kasih pertanyaan atau mau menjawab? Kasih pertanyaan. Oh. Masa saya kasih pertanyaan? Saya ya. Boleh. Sejak berdirinya rumah sakit ini sudah berapa pasien kanker yang telah disembuhkan? Kanker. Ya. Soalnya Tadi kan hitung-hitungan kita, saya sendiri nggak hafal luar Tapi banyak. tapi banyak ribuan Pak. Mungkin bisa buka di website sejarah onkologi kami. Tapi
ribuan. Oke, saya anggap itu salah satu karena berani bertanya. Oh gitu ya, berani bertanya dapat hadiah. Oke, yang menjawab tadi, Cai, Ibu Ice sama Pak Douglas boleh maju ke depan. Kak, pesawat terbangnya masih 2 kali ya dari Medan? Pesawatnya? Ke KL dulu ya. KL dulu, dan KL mau pakai bus bisa. Oke, jadi ini dulu saya bagi nanti saya kasih tahu. Oke, bagi dulu. Naik bus berapa jam ke sana ya? Oke, boleh. Itu tadi sudah ada ya. Iya. Transportasi naik kereta api Oke, bisa nggak? kamu Atau bilang. rapi? Oke, itu tadi pertanyaan bagus. Saya mungkin silap ya, Bapak Ibu. Skip ya. Jadi kalau bagaimana prosedur keberangkatan dari sini, dari Medan ke Malaka, kita hanya ada akses lewat Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur, kita ada kerjasama dengan bus yang ada di airport, baik KLIA 1 ataupun KLIA 2. KLIA 1 itu tempatnya Malaysia Airlines sama Batik Air. Kalau KLIA 2 AirAsia. Ya, jadi di dua bandara itu kita ada bus, nama busnya bisa dicatat Starmart. Nah, Starmart itu dalam satu hari hanya 3 kali aja busnya antar pasien ke Malaka. Tapi tetap bayar ya Bapak Ibu, itu kita ada kerjasama. Jadi kerjasamanya itu mengantarkan pasien dari airport sampai ke rumah sakit, bukan ke Malaka Sentral atau stasiun bus. Satu orang yang dewasa harganya Rp40. Rp40. Kalau anak-anak 36. Berapa jam? Kalau bus 2 jam. Kalau naik taksi kita juga bisa bantu aturkan. Itu sekitar 1,5 jam dari tol. Nah, kalau taksi yang model sedan Rp180, maksimum 4 orang aja. Kalau yang Xenia ataupun Innova itu bisa kena Rp250. Itu kalau lewat saya. Tapi kalau taksi lokal di sana bisa lebih murah atau bisa lebih mahal dari harga yang tadi saya bilang. Gitu. Grab juga bisa sih, Grab. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Nomor HP di dalam nggak ada ya? Oke. 0821 yang fast respon yang saya kasih. 621 0821 621 629 25. Oke, 0821 621 629. Ya, terus ada satu lagi yang mau saya infokan juga, ini agak sedikit negatif. Jadi kadang-kadang kan pasien ini sudah ke sana tanpa kenapa? Pasien sudah ke sana tanpa menghubungi agen asuransinya, tanpa menghubungi kami kantor perwakilan. Nah, tiba-tiba ada masalah di sana, contoh kekurangan dokumen. Itu tidak bisa cepat, tetap bela bantu tapi tidak bisa cepat. Karena dia di sana mahkota ini sistemnya itu aturan, antrian. Jadi kalau tidak lewat perwakilan, mereka tidak bisa prioritaskan gitu. Jadi makanya mereka ingin menggalakkan mengenal perwakilan. Jadi caranya kalau menghubungi perwakilan apapun itu bisa cepat. Tapi kalau tidak lewat perwakilan, walau dia udah minta tolong segimananya di sana, tetap ikut antrian. Medical record itu biasanya lama sampai 3 minggu. 3 minggu. Maksudnya gimana itu? Contoh misalnya ini pasien yang udah berobat ke sana sendiri tanpa melalui kita dan tanpa melalui daerah. Iya. Rupanya ada setelah itu ada problem, misalnya mau masuk asuransi kayak apa? Mau minta medical record gitu lah ya. Baru cari kita misalnya. Terus misalnya kita bantu daerah itu artinya antrian. Paling lama 3 minggu, tapi kadang-kadang seminggu pun dapat. Saya selalu bilang yang paling lamanya dulu Ci. Biasanya tidak marah. Artinya
intinya case-case yang dari awal melalui perwakilan, baru kedepannya follow-up-nya bisa melalui perwakilan. Iya, bisa. Kasih. Ada lagi yang ingin bertanya atau sharing atau kasih masukan atau ada masalah selama ini dengan Oh, nasabah? ini aja. Kalau selama ini nasabah-nasabah yang dari Medan ya atau Indonesia yang berobat ke mahkota itu case-nya kira-kira apa? Nah itu benar, itu pertanyaan bagus kok. Itu kita kandungan wanita. Saya itu sebulan itu ada river 11-12 wanita lewat saya ya. Hanya lewat saya itu kebanyakannya wanita kandungan, miom, kista. Nah, kemudian masalah-masalah yang lain seperti neuro dan tulang, jantung, A3 ini 4 lah sama yang wanita. Itu yang paling banyak sih. Jantung, tulang, wanita ataupun neuro. Neuro itu saraf. Semua saraf kejepit, stroke, darah tinggi. Sudah, ada lagi. Oke, teman-teman. Masih ada yang mau bertanya? Kayaknya udah sepi. Oke, terima kasih Mbak Della atas waktu yang sudah diberikan. Pemaparannya sangat jelas, komplit. Kita beri plus ya kepada Mbak Della dari Rumah Sakit. Mbak Della sebentar dulu boleh? Ada apresiasi dari oke diberikan oleh Mbak Ibu Darmawati, Bu.